Inter Milan selalu kebobolan setelah Alessandro Bastoni ditarik keluar. Statistik yang memberatkan menunjukkan mengapa pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi harus berpikir dua kali sebelum mengganti Alessandro Bastoni selama pertandingan besar. Nerazzurri memiliki kecenderungan yang meningkat untuk kebobolan ketika bek tengah berusia 25 tahun itu ditarik keluar. Inter Milan kembali kehilangan keunggulan dalam pertandingan besar setelah ditahan imbang 1-1 oleh Napoli. Gol tendangan bebas menakjubkan Federico Di Marco sempat membawa Inter unggul sebelum Philip Billing mencetak gol penyeimbang di menit ke-87. Hasil ini membuat persaingan Scudetto tetap ketat. Inter masih memimpin klasemen dengan 58 poin, hanya unggul 1 poin dari Napoli yang berada di peringkat kedua dengan 57 poin. Sementara itu, Atalanta tetap dalam perburuan gelar dengan 55 poin di posisi ketiga. Dalam laga melawan Napoli, Alessandro Bastoni bermain hingga menit ke-80 sebelum digantikan oleh Stefan De Vrij. Hanya 7 menit setelah pergantian tersebut, Inter kebobolan dan kehilangan 2 poin penting. Menariknya, ini bukan kali pertama hal tersebut terjadi. Statistik menunjukkan bahwa Inter telah kebobolan 6 kali di Serie A musim ini dalam pertandingan di mana Bastoni ditarik keluar. Berikut adalah rincian pertandingan di mana Inter kebobolan setelah bek Italia itu meninggalkan lapangan. AC Milan harus mengakui keunggulan Lazio dengan skor 1-2 dalam laga Giornata 27 Serie A 2024-2025 yang digelar di San Siro, Senin, 3 Maret 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Milan sempat tertinggal lebih dulu akibat gol Mattia Zaccagni di babak pertama. Meski kehilangan Strahinja Pavlovic yang mendapat kartu merah, Rossoneri mampu bangkit dan menyamakan skor lewat aksi Samuel Chukwueze. Di masa injury time, Lazio mendapat penalti yang sukses dituntaskan menjadi gol kemenangan oleh Pedro. Berkat hasil ini, Milan tertahan di peringkat 9 klasemen dengan poin 41. Sementara itu, Lazio sukses naik ke peringkat 4 dengan poin 50. Milan mencoba mendominasi jalannya pertandingan di awal babak pertama. Namun, tuan rumah kesulitan untuk membongkar pertahanan Lazio yang bermain disiplin. Alih-alih mencetak gol, Milan justru harus kebobolan di menit ke-28. Memanfaatkan sebuah bola rebound, Zaccagni datang menyambar si kulit bundar menjadi gol. Skor 0-1 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Milan kembali mendapat petaka ketika Strahinja Pavlovic harus diganjar kartu merah langsung di menit ke-67. Pavlovic dinilai melakukan pelanggaran berbahaya terhadap Gustav Isaksen. Bermain dengan 10 orang tak membuat Milan patah arang. Tuan rumah sukses mencetak gol penyeimbang di menit ke-85 lewat sundulan Chukwueze meneruskan crossing Rafael Leao. Di menit keempat masa injury time, Mike Maignan menjatuhkan Isaksen di kotak terlarang. Usai mengecek VAR, wasit Gianluca Manganiello memberikan penalti kepada Lazio. Pedro yang maju menjadi Algojo pun sukses menaklukkan Maignan dari titik putih. Skor 2-1 untuk kemenangan Lazio menjadi hasil akhir laga ini. Sommer siap gunakan pelindung tangan untuk mempercepat pemulihan. Inter bersiap menyambut kembalinya Yann Sommer, yang tengah mempercepat proses pemulihannya. Kiper asal Swiss itu akan menggunakan sarung tangan dengan tutore khusus untuk melindungi cederanya dan berusaha kembali lebih cepat dari perkiraan. Sommer awalnya diprediksi absen lebih lama, tetapi kini ia ingin sudah tersedia saat Inter menghadapi AC Monza. Namun, kemungkinan besar kembalinya baru akan terjadi dalam laga Liga Champions melawan Feyenoord. Inter berharap bisa segera mendapatkan Sommer kembali di bawah Mistar, mengingat perannya yang krusial dalam menjaga stabilitas pertahanan tim. Selama kiper Swiss tersebut absen, Josep Martinez telah melakukan tugasnya dengan baik di bawah Mistar gawang Inter. Inter masukkan Oumar Solet ke daftar target untuk perkuat lini belakang. Inter terus mencari bek tengah baru untuk bursa transfer musim panas nanti dan kini menambahkan Oumar Solet dari Udinese ke dalam daftar target mereka. Menurut laporan Tutto Mercato Web, bek asal Prancis itu menjadi alternatif bagi Sembe Ukema, Bologna, Isaac Hien, Atalanta, dan Mario Gila, Lazio, dalam rencana permajaan lini belakang Nerazzurri. Inter butuh regenerasi di lini pertahanan. Saat ini, Inter mengandalkan Stefan De Vrij dan Francesco Acerbi sebagai opsi utama di pusat pertahanan dalam skema 3 bek. Namun, kedua pemain sudah memasuki usia di atas 30 tahun, sehingga klub mulai mencari solusi jangka panjang. Mendatangkan bek baru yang lebih muda dianggap penting agar lini pertahanan tetap kompetitif dalam beberapa musim ke depan. Oumar Solet, pilihan yang menarik. Solet, 24 tahun, sebenarnya sudah masuk radar Inter sejak masih bermain untuk Red Bull Salzburg. Namun, Nerazzurri saat itu tidak melakukan pergerakan konkret, dan akhirnya sang pemain memilih bergabung dengan Udinese pada Januari lalu. Sejak kedatangannya di Serie A, Solet langsung tampil impresif,
menunjukkan kemampuan bertahan yang solid serta adaptasi cepat dengan ritme sepak bola Italia. Keberhasilannya di kompetisi domestik menjadi salah satu faktor yang membuat Inter kembali tertarik dan mempertimbangkannya sebagai kandidat untuk menggantikan Acerbi atau De Vrij di musim depan. Dengan kebutuhan akan bek muda berkualitas, Soled kini masuk dalam daftar prioritas Inter, bersaing dengan nama-nama lain seperti Beukema, Hien, dan Gila dalam perburuan bek tengah anyar musim panas mendatang. Chelsea hidupkan minat pada Rafael Leao. Chelsea kembali menunjukkan ketertarikan pada bintang AC Milan, Rafael Leao, dengan melakukan pendekatan awal melalui perwakilan sang pemain. Di tengah musim yang mengecewakan bagi Milan, laporan menunjukkan bahwa klub lebih terbuka untuk menjual Leao musim panas ini, terutama karena akan absennya mereka di Liga Champions. Meskipun statistik Leao musim ini mencatat 10 gol dan 7 assist di semua kompetisi, penampilannya dianggap kurang konsisten dan gagal menjadi pembeda di lapangan. Hal ini menjadi sorotan, terutama karena ekspektasi tinggi yang melekat pada pemain bernomor punggung 10 tersebut. Dengan absennya ke Liga Champions yang merupakan kompetisi elit Eropa musim depan berarti Milan kehilangan pemasukan besar. Dengan skuad yang membutuhkan perombakan, menjual pemain bintang seperti Leao bisa menjadi solusi untuk mendanai transfer pemain baru. Menurut laporan dari Daniel Longo, calciomercato.com, Chelsea telah menyalakan kembali minat mereka pada Leao. Klub London tersebut melihat potensi besar dalam diri pemain sayap Portugal itu dan telah memulai komunikasi awal dengan perwakilannya. Milan kemungkinan akan menetapkan harga sekitar 80100 juta, mengingat kondisi pasar dan kebutuhan mereka untuk menjual. Bagi Leao, pindah ke Chelsea bisa menjadi peluang untuk menghidupkan kembali karirnya di lingkungan baru, terutama di Premier League yang kompetitif. Namun, keputusan akhir akan bergantung pada negosiasi antara kedua klub, posisi Leao sendiri, dan strategi Milan untuk membangun kembali skuad mereka di musim panas mendatang. Absennya Liga Champions jelas menjadi faktor utama yang mendorong Milan untuk mempertimbangkan langkah ini. Bayern Munich bidik Hakan Çalhanoğlu sebagai pengganti Joshua Kimmich. Bayern Munich mulai mencari opsi pengganti Joshua Kimmich, yang berpotensi hengkang pada musim panas mendatang. Salah satu nama yang masuk dalam daftar incaran raksasa Jerman adalah Hakan Çalhanoğlu dari Inter. Menurut laporan dari Sport 1D, Bayern juga mempertimbangkan beberapa gelandang top lainnya seperti Frenkie de Jong, Barcelona, Martin Zubimendi, Real Sociedad, Ilkay Gundogan, Manchester City, dan Angelo Stiller, Stuttgart. Kontrak Kimmich akan habis pada Juni 2025, dan Bayern dikabarkan telah mencabut tawaran perpanjangan kontrak mereka setelah sang pemain tidak memberikan respons yang jelas. Situasi ini membuat peluang kepergian Kimmich semakin besar, terutama setelah 10 tahun membela di Rotten. Meskipun Kimmich bisa bermain sebagai bek kanan, posisi utamanya adalah sebagai gelandang tengah. Oleh karena itu, Bayern ingin mencari pemain yang memiliki karakteristik serupa untuk mengisi lini tengah mereka. Musim panas lalu, Bayern sempat mencoba memboyong Hakan Çalhanoğlu ke Allianz Arena. Namun, gelandang asal Turki itu memilih bertahan di Inter. Meskipun gagal di musim panas 2023, minat Bayern terhadap Çalhanoğlu belum mereda. Pemain berusia 31 tahun itu masih dipandang sebagai kandidat ideal untuk menggantikan Kimmich berkat kemampuannya dalam mengatur tempo permainan serta kualitas passing dan visi bermainnya. Dengan situasi Kimmich yang masih belum jelas, Bayern dipastikan akan bergerak cepat dalam mencari gelandang baru. Jika Inter tidak bisa mempertahankan Çalhanoğlu, bukan tidak mungkin gelandang andalan Nerazzurri itu akan kembali ke Bundesliga musim depan. Musim panas lalu, Bayern telah menawarkan angka 50 juta euro kepada Inter dan 8 juta euro per musim untuk si pemain. Tapi baik pihak klub dan Hakan sama-sama menolak tawaran dari raksasa Jerman tersebut.